Setelah Zhufeng bergabung dengan asosiasi spiritualis dunia, dirinya akan pergi ke kota Yuhue untuk menepati janjinya kepada Sumai. Tujuan kali ini bukan hanya sekedar untuk membantu Sumai saja. Gurunya meminta Zhufeng untuk berhati-hati. Zhufeng meminta kepada asosiasi spiritualis dunia untuk menjaga keselamatan gurunya selama ia pergi. Zhufeng tak perlu mengkhawatirkan hal itu karena untuk saat ini tidak akan ada yang berani menyentuh gurunya. Jika ada yang berani, itu sama saja menentang asosiasi spiritualis dunia. Gubo memberikan 10.000 mutiara hitam kepada Zhufeng. Itu adalah sedikit hadiah dari asosiasi. Gubo meyakinkan Zhufeng jika gurunya berada di asosiasi spiritualis dunia tak akan kekurangan, meminta Zhufeng untuk cepat berangkat. 啊，对了，这是戒灵公会，就这个族吧。 Seseorang kaget menanyakan mengenai spiritualis dunia jubah abu-abu. Orang itu masih meragukan apa yang dikatakan oleh muridnya, apakah benar mereka tidak salah lihat. Murid itu meyakinkan gurunya jika ia juga melihat orang itu menunggangi seekor elang putih. Elang putih adalah tunggangan khusus para spiritualis dunia. Muridnya memberi saran agar meminta bantuan seseorang. Gurunya kesal mendengarkan hal itu. Gurunya itu tidak percaya, sekte Void hanyalah sekte kecil yang tidak populer. Ia selalu sangat ketat kepada murid-muridnya dan tidak pernah berani menimbulkan masalah di luar. Guru itu menanyakan apakah muridnya itu baru saja turun gunung atau mereka telah memprovokasi seseorang. Jika tidak, mengapa orang yang menakutkan datang ke sekte Void? Bagi mereka yang merasa sebagai orang rendahan, spiritualis dunia berjubah putih sudah menjadi eksistensi yang sangat menakutkan. Belum lagi tuan berjubah abu-abu yang legendaris. Bahkan ketika dirinya sedang bermimpi, jika memiliki sedikit pun pikiran tidak sopan terhadap mereka, ia akan segera bangun dan menampar wajahnya sendiri. Guru itu menganggap jika muridnya telah memberikan kerugian besar kepada dirinya. Kejadian takdir tak bisa dihindari. Guru itu sudah pasrah dengan apa yang terjadi dan mengajak muridnya untuk pergi menemui orang tersebut. 别提那些传说中的灰袍大人了，大嘴巴！宗主，你横是我还一头，人呢？人呢？ Ketika sampai di tempat orang itu, nampaknya orang tersebut menghilang entah kemana. Ternyata orang itu berada di atas genting, membuat ketiga orang itu ketakutan dan memohon Tuan Jubah Abu-Abu untuk memaafkan mereka. Karena sekte kecil dari sekte Void telah menyinggung Tuan Jubah Abu-Abu, dirinya akan kembali dan membubarkan sekte sekarang. Juga akan menghancurkan rumah dan menyuruh murid-murid pulang. Memohon agar mengampuni mereka karena mereka masih memiliki orang tua di rumah. Spiritualis itu melemparkan kantong yang berisi mutiara. Spiritualis itu menanyakan apakah orang yang di depannya itu adalah ketua sekte Void. Jika benar ada yang ingin ia tanyakan kepada dirinya. Seseorang membicarakan mengenai putri penguasa yang akan menikah. Suro menanyakan apakah ayahnya benar-benar akan menikahkan Sumai dengan sangguannya. Karena jika tidak, penguasa kota tak tahu apa yang harus ia lakukan. Suro tak setuju. Ia meminta ayahnya untuk membiarkan dirinya membawa Sumai melarikan diri sebelum terlambat. Ayahnya marah meminta Suro untuk tidak menimbulkan masalah. Suro dan Sumai selalu menghormati dan mencintai ayahnya sejak mereka masih kecil. Suro percaya ayahnya bisa melindungi mereka sepanjang hidup mereka. Namun sekarang ayahnya sebenarnya ingin menggunakan Sumai untuk kepentingannya sendiri. Ayahnya menampar Suro karena ia berani bicara seperti itu. Ia mengingatkan bahwa dirinya bukan cuma ayahnya, ia juga adalah penguasa kota Yuhue, juga membawa kejayaan dan harapan seluruh keluarga Su. Keluarga Sangguan didukung oleh kota Xuanwu. Dia juga sangat dihormati oleh Mansion Pangeran Xilin. Ia sudah lama mengincar keluarga Su. Selain itu, kultivasi dari Sangguan Yu dalam beberapa tahun terakhir telah melampaui kultivasi dirinya dan menjadi orang nomor 1 di kota Yuhue. Sangguan Yu ingin merebut jabatan penguasa kota. Dengan kekuatannya yang sekarang itu sangatlah mudah.
Fondasi keluarga Su yang berusia berabad-abad akan hancur di tangannya sendiri. Hanya dengan pernikahan itu bisa menyelamatkan keluarga Su. Namun Suro tak sependapat. Ia berpikir itu hanya untuk hidup dalam kegelapan, hanya untuk hidup sementara waktu. Penguasa kota Suhen tak mempunyai pilihan lain selain menikahkan anaknya. Suro pergi meninggalkan ayahnya. Ia pergi untuk menemui Sumai. Ia meminta pelayannya untuk keluar meski riasan Sumai belum selesai. Suro meminta Sumai untuk cepat mengganti pakaiannya karena dirinya akan membawa Sumai pergi sekarang. Namun Sumai tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh kakaknya karena Chufeng telah berjanji kepada dirinya. Sumai ingin menunggu Chufeng. Suro mengingatkan agar adiknya tidak bertindak bodoh. Ia menanyakan kemungkinan terburuknya jika Chufeng tidak datang bagaimana. Menurut Suro, Chufeng tidak memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Sangguan. Ini bukan sekte Azure Dragon, tak akan ada yang melindungi Chufeng. Sumai diminta untuk mendengarkan kata-kata kakaknya dan mengajak Sumai segera pergi. Sumai memberitahu kakaknya jika Chufeng mengalahkan Gong Luyun. Bawahan dari penguasa kota memberitahu jika keluarga Sangguan telah datang. Penguasa kota Suhen memerintah bawahannya untuk membawa mereka masuk. Terlihat iring-iringan disertai musik dan enak didengar. Ketua Sekte Void bertanya kepada senior spiritualis dunia jubah abu-abu, hal besar apa yang akan mereka lakukan. Orang itu mengatakan jika ketua Sekte Void akan tahu nanti ketika di sana. 前辈，咱到底是去干什么？ Penguasa kota menanyakan apa maksud dari keluarga Sangguan. Sangguan ya memberitahu bahwa pamannya sudah lama mengagumi Nona Surau. Pamannya ingin menikahi Nona Surau bersamaan dengan dirinya menikahi Sumai hari ini. Sangguan ya menanyakan bagaimana pendapat dari penguasa kota Suhen. Sangguan Yu mengatakan jika hal itu akan menghemat mahar yang akan diberikan, juga menjadi keuntungan bagi penguasa kota Suhen. Suhen tak terima, menganggap mereka tak tahu malu. Apapun yang terjadi, dirinya Suhen diakui Mansion Istana Khilin sebagai penguasa kota Yuhue. Keluarga Sangguan bersedia menikahi anak Suhen itu adalah berkah bagi keluarga Su. Menurut Sangguan Yu, jika bijak harusnya Suhen tahu apa yang harus dilakukan. Jika tidak, Sangguan Yu mengancam jika tidak dirinya akan membuat acara bahagia ini menjadi pemakaman. Sangguan Ya meminta pengawalnya untuk membawa kedua wanita yakni Suro dan Sumai keluar. Suhen tak terima dengan hal itu. Ia akan menghadang mereka dengan jiwa raganya. Suro mengingatkan adiknya jika saat ini belum terlambat untuk pergi. Jika terlambat sungguh tidak bisa pergi. Sekali lagi Sumai tidak mau menuruti apa kata kakaknya karena Chufeng sudah berjanji pada dirinya. Sumai yakin jika Chufeng tak akan mengingkarinya. Pelayan memberitahu Sumai dan Suro jika ayahnya mulai berkelahi dengan Sangguan Yu. Suro kaget mengapa Sangguan Yu juga datang. Pelayan itu memberitahu jika dia datang kali ini karena untuk menikahi Suro. Suhen tak diberi ampun oleh Sangguan Yu. Sumai memanggil ayahnya. Suro meminta Sangguan Yu untuk melepaskan ayahnya. Sangguan Ya meminta Sumai untuk menasehati kakaknya. Selama mereka menjadi satu keluarga, tidak ada ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Sangguan Yu sangat kecewa karena di hari istimewa ini memaksa dirinya untuk membunuh ayah mertua. Suro meminta Sangguan Yu untuk berhenti. Dirinya bersedia menikahi Sangguan Yu jika Sangguan Yu melepaskan ayahnya. Sumai berlari mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Suro mengajak adiknya untuk kembali ke kamar. Suro mengatakan jika orang yang adiknya tunggu dirinya khawatir tak kunjung datang. Suro memberikan sesuatu kepada adiknya, meminta adiknya untuk memakannya sesampainya di rumah Sangguan. Sumai meminta maaf kepada kakaknya. Ia menyesal karena tak mendengarkan kakaknya untuk pergi bersamanya. Suro meminta adiknya untuk jangan takut karena dirinya akan selalu berada di sisinya. Dari luar terdengar iring-iringan yang dilakukan oleh ketua Sekte Void. Sangguan Yu menanyakan apakah maksudnya. Ketua Sekte Void mengatakan jika dirinya diperintahkan Tuan berjubah abu-abu untuk menyambut pengantin wanita.
menyambut dan menikahi nona kedua dari keluarga Su di kota Yuhue, Sumei. Sang Guanya menganggap hal itu adalah lancang. Tuan berjubah abu-abu meminta ketua sekte Void untuk mendekat. Ia membisikkan sesuatu. Ketua sekte Void menambahkan, selain menikahi Sumei, juga nona besar dari keluarga Su di kota Yuhue, Suro. Sang Guanyu memerintah pengawalnya untuk membunuh mereka. Ketua sekte Void meminta mereka untuk menunggu terlebih dahulu karena Tuan Jubah Abu-Abu masih memiliki hadiah kecil untuk diberikan kepada kedua Tuan Sangguan. Itu adalah peti mati. Sang Guanya marah karena semua itu tidak masuk akal, lalu ia menyerang dan dihadapi oleh ketua sekte Void. Sang Guanya menggunakan kekuatannya berniat menyerang Tuan Jubah Abu-Abu. Namun ada teknik penghalang yang sangat kuat membuat serangannya bisa dipatahkan. Sang Guanyu tak tahu sebenarnya siapa orang yang di dalam kereta itu. Ia keluar, ia adalah seorang spiritualis dunia Jubah Abu-Abu. Orang itu mengatakan jika ini jauh lebih buruk dari dugaan Sang Guanyu. Orang itu melepaskan jubahnya dan terlihatlah sosok Chufeng dengan jubah merah. Sumei sangat senang, ia tahu Chufeng pasti datang. Sang Guanya tak terima diperlakukan Chufeng seperti itu. Ia akan membunuh Chufeng saat itu juga. Namun dengan mudah Sang Guanya dibunuh oleh Chufeng. Sang Guanyu tak terima dan akan membalas nyawa dengan nyawa. Chufeng sedikit terluka, namun itu bukanlah apa-apa. Chufeng mengeluarkan teknik rahasia harimau putih untuk menyerang balik Sang Guanyu. Sang Guanyu meminta penguasa kota Suhen untuk menyelamatkannya. Ia berjanji keluarga Sang Guan tidak akan pernah melakukan hal yang sama lagi. Chufeng mengatakan jika di kota Yuhue tidak akan ada lagi keluarga Sang Guan dan memusnahkan Sang Guanyu. Ketua sekte menyuruh murid-muridnya untuk melakukan apa yang Chufeng inginkan, yakni menaruh mayat Sang Guanya ke dalam peti mati yang telah disiapkan. Nampak jatuh sepucuk surat dari celana Sang Guanya. Ayah dari Sumei mengucapkan terima kasih kepada Chufeng karena telah menolongnya menyelamatkan keluarga Su dari ancaman bahaya. Keluarga Sang Guan dan Chufeng selalu ada kebencian. Ketua Suro dan adiknya Sumei adalah saudara terbaik Chufeng. Ayahnya Sumei mengingatkan Chufeng saat dirinya bilang di depan umum bahwa Chufeng akan menikahi kedua putrinya. Mengapa sekarang terlihat berbeda? Chufeng yang sedang minum pun tersedak mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya Sumei. Ayahnya Sumei mendengar jika Chufeng mengalahkan orang terkuat di sekte Azure Dragon, Gong Luyun. Hari ini menghancurkan keluarga Sang Guan dan menyelamatkan keluarga Su. Dirinya Suhen bersedia menjadikan Chufeng sebagai menantu. Masa depan kota Yuhue itu adalah fondasi Chufeng. Chufeng berdalih jika maksudnya bukanlah seperti itu. Ia hanya bicara omong kosong, sengaja membuat Sang Guanyu dan Sang Guanya kesal. Meminta ayahnya Sumei tidak menganggapnya serius. Ayahnya Sumei berpikir jika Chufeng menganggap rendah keluarga Su. Tentu Chufeng tidak berpikiran seperti itu. Seorang pengawal dari penguasa kota Yuhue mendapatkan kabar dari kota Kaosan. Melihat Suro begitu kaget, Chufeng penasaran dengan apa yang terjadi dengan kota Kaosan. Chufeng lantas membaca surat tersebut itu sendiri. Ia kaget tak menyangka jika keluarga Chu telah dimusnahkan.